Halo sahabat pendengar, hidup seringkali memberi kita ujian lebih cepat dari yang kita duga. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang terpaksa berhenti sekolah, ada juga yang harus berjuang sendirian. Malam ini, izinkan saya membawakan kisah seorang pemuda bernama Arga. Arga lahir dari keluarga sederhana. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Ayahnya bekerja serabutan, kadang menjadi kuli, kadang menarik beca. Hidup mereka pas-pasan, kadang hanya cukup untuk makan seadanya. Namun di balik itu semua, Arga tumbuh sebagai anak yang tangguh. Sejak remaja, ia sudah terbiasa bekerja sambil sekolah, pernah menjadi tukang parkir, pernah menjadi kurir barang, hingga membantu tetangga demi mendapatkan uang saku. Semua ia lakukan demi satu tujuan, tetap bisa belajar. Ia percaya pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran kesulitan. Namun, sahabat pendengar, takdir kembali menguji. Saat teman-temannya sibuk mendaftar kuliah, Arga justru harus merelakan mimpinya. Uang yang ia tabung bertahun-tahun habis dipakai untuk biaya pengobatan ayahnya yang sakit keras. Dunia seakan runtuh. Malam-malam ia menangis, merasa lelah, merasa hancur. Tapi ia sadar, menyerah bukanlah pilihan. Hari-hari Arga pun berubah. Pagi ia bekerja, malam ia menjaga ayahnya. Di sela lelahnya, ia tetap menyempatkan diri membaca buku bekas, menulis catatan kecil di buku lusuh yang selalu ia bawa. Di sana, ia menuliskan mimpi-mimpi yang suatu hari ingin ia wujudkan. Sahabat pendengar, luka yang Arga bawa bukan sekadar penderitaan. Luka itu adalah guru. Ia mengajarkan tentang sabar, ikhlas, dan tentang arti berjuang. Dari luka itu, Arga belajar bahwa meski hidup tidak selalu adil, kita masih bisa memilih. Inilah awal perjalanan Arga, sebuah cerita tentang kekuatan di balik luka, tentang keyakinan di tengah kehilangan, dan kita akan melihat bagaimana seorang pemuda sederhana ini mulai menemukan cahaya di balik kegelapan hidupnya. Hari-harinya masih berat. Pagi bekerja serabutan, malam menjaga ayah yang makin rapuh. Di usia muda, ia sudah harus menanggung beban yang biasanya dipikul orang dewasa. Namun, satu hal yang tidak pernah padam dalam dirinya adalah rasa ingin tahu. Sahabat pendengar, Arga punya kebiasaan kecil yang kelak mengubah hidupnya, menulis dan belajar sendiri. Di buku lusuh yang selalu ia bawa, ia menuliskan mimpi-mimpi sederhana. Punya pekerjaan tetap, bisa kuliah, membahagiakan ayah. Begitu bunyi salah satu catatan kecilnya. Bagi orang lain, mungkin itu hal sepele, tapi bagi Arga itu adalah doa yang tertulis. Kesempatan mulai datang ketika ia sering belajar di sebuah warung internet. Dengan uang pas-pasan, ia membeli paket hemat hanya untuk membuka artikel gratis dan menonton video tutorial. Ia belajar cara mengetik cepat, mengedit gambar, bahkan membuat desain sederhana. Pemilik warnet yang melihat kegigihan Arga pun mulai iba. "Kalau kamu mau, malam saja bantu jaga warnet. Nanti kamu bisa pakai komputer sepuasnya," kata sang pemilik. Tawaran itu membuat mata Arga berbinar. Upahnya memang kecil, tapi kesempatan itu sangat berharga. Malam demi malam, Arga duduk di depan komputer, tenggelam dalam dunia baru. Dunia di mana ilmu bisa diakses siapa saja, termasuk dirinya. Ia belajar lebih banyak tentang desain grafis, membaca forum-forum, hingga membuat karya pertamanya. Meski sederhana, ia merasa bangga. Untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil yang menerangi jalan suramnya. Sahabat pendengar, hidup memang seringkali menutup satu pintu. Tapi di sisi lain, Tuhan membuka pintu lain, asal kita mau berusaha. Dan bagi Arga, pintu itu adalah dunia digital yang perlahan mengajarkannya arti harapan. Kita akan melihat bagaimana cahaya kecil itu tumbuh menjadi api semangat. Api yang mendorong Arga untuk terus melangkah, meski jalan masih panjang.
Arga semakin giat belajar. Hampir setiap malam ia duduk di depan komputer warnet, mencoba hal-hal baru. Ia belajar desain grafis, membuat poster sederhana, hingga menulis artikel di blog gratisan. Meski hasilnya masih jauh dari sempurna, ia merasa setiap karya adalah langkah maju. Sahabat pendengar, yang membuat kisah ini begitu indah adalah ketekunan Arga. Ia tidak malu memulai dari nol, tidak takut gagal. Saat desainnya jelek, ia perbaiki. Saat tulisannya sepi pembaca, ia coba lagi. Semua ia lakukan dengan penuh semangat, seolah api di dalam dirinya tidak pernah padam. Kesempatan besar datang secara tak terduga. Suatu malam, seorang pelanggan warnet melihat Arga sibuk membuat desain di komputer. "Kamu bisa bikin brosur ya? Saya butuh untuk usaha kecil saya," tanya orang itu. Dengan ragu tapi penuh tekad, Arga menjawab, "Saya bisa coba, Pak." Itulah awal mula. Dari satu order kecil, Arga mulai menerima kepercayaan. Hasil kerjanya sederhana, tapi pelanggan itu puas. Upahnya memang tidak banyak, tapi bagi Arga itu adalah pengakuan, bukti bahwa apa yang ia pelajari bisa bernilai. Sejak saat itu, Arga semakin bersemangat. Ia belajar lebih serius, menonton tutorial desain, membaca forum freelancer, hingga mencoba mengunggah karyanya ke internet. Setiap malam ia seperti manusia yang sedang menyalakan api, semakin lama semakin besar, semakin terang. Sahabat pendengar, dari titik ini Arga menemukan sesuatu yang sangat berharga. Lebih dari sekedar penghasilan, ia menemukan rasa percaya diri, rasa bahwa dirinya mampu, bahwa luka masa lalu tidak akan selamanya menahannya di tempat yang sama. Api itu terus membakar semangat Arga, dan di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana keberanian Arga untuk melangkah keluar dari zona nyaman membuatnya semakin dekat dengan mimpi-mimpi besarnya. Sejak menerima order pertamanya, Arga semakin giat mengasah kemampuan. Semakin banyak pelanggan warnet yang meminta jasanya untuk membuat brosur, spanduk, bahkan undangan sederhana. Namun di dalam hati, Arga mulai bertanya, apakah aku akan selamanya di sini? Apa aku tidak bisa melangkah lebih jauh? Sahabat pendengar, pertanyaan itu terus menghantui. Ia takut, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau usahanya tidak ada yang percaya? Tapi setiap kali membuka buku lusuhnya, buku mimpi yang penuh coretan, Arga sadar, ia harus berani mencoba. Dengan tekad yang ia kumpulkan, Arga akhirnya membuat keputusan besar. Ia berhenti dari pekerjaannya menjaga warnet, lalu mencoba bekerja mandiri. Seorang teman meminjamkan laptop bekas, dan dari kamar sempit rumahnya, Arga mulai menawarkan jasa desain lewat internet. Hari-hari awal tidak mudah. Ia mengirim puluhan pesan tawaran, namun jarang ada yang membalas. Kadang seminggu penuh ia tidak mendapat satu pun pesanan. Rasa putus asa sering datang. Tapi Arga ingat, dulu ia juga memulai dari nol. Dan jika api semangat itu padam, semua perjuangan akan sia-sia. Akhirnya, doa dan usahanya dijawab. Seorang klien dari luar kota menghubunginya lewat email. Mereka butuh poster untuk acara besar dan bersedia membayar jauh lebih tinggi daripada yang pernah ia terima sebelumnya. Dengan penuh semangat, Arga mengerjakannya. Ia rela begadang, memperbaiki desain berkali-kali hingga akhirnya klien itu puas. Sahabat pendengar, saat menerima upah itu, Arga menatap laptopnya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena keberaniannya terbayar. Ia sadar, jika berani melangkah, jalan akan selalu terbuka. Dan benar, langkah berani itulah yang kelak menjadi pintu menuju masa depan. Dan kita akan melihat bagaimana dari satu keputusan, hidup Arga mulai benar-benar berubah. Setelah proyek pertama itu selesai, nama Arga mulai dikenal di forum kecil tempat ia menawarkan jasa. Beberapa orang yang puas dengan hasil kerjanya kembali memesan, bahkan merekomendasikan kepada teman mereka. Dari satu klien menjadi 2, dari 2 menjadi 5. Perlahan tapi pasti pekerjaan Arga bertambah banyak. Sahabat pendengar, bayangkan perasaan seorang pemuda yang dulu harus rela bekerja serabutan demi bertahan hidup. Kini, dari kamar sempitnya, ia bisa menghasilkan karya yang dilihat banyak orang di luar sana. Ternyata, dunia ini lebih luas daripada yang aku kira, begitu kata Arga sambil tersenyum kecil.
Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada saat di mana Arga harus menerima kritik keras. Desainnya dianggap kurang bagus, revisi datang berkali-kali, bahkan ada klien yang tidak jadi membayar. Sakit? Tentu saja, tapi Arga memilih untuk belajar, bukan menyerah. Setiap kritik adalah guru, ujarnya pada diri sendiri. Pelan-pelan, Arga juga mulai mempelajari bahasa Inggris agar bisa menjangkau klien lebih luas lagi. Ia membaca artikel, menonton video, dan mencoba menulis email sederhana. Kadang salah, kadang kaku, tapi ia tahu hanya dengan berani mencoba ia bisa berkembang. 1 tahun berlalu dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Arga mendapatkan klien dari luar negeri. Nilai proyeknya jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Saat menerima pembayaran itu, ia hanya bisa menatap layar laptop dengan mata berkaca-kaca. Ini baru awal, bisiknya lirih. Sahabat pendengar, dari kamar sempit dan luka masa lalu, Arga berhasil membuka pintu menuju dunia yang lebih luas. Sebuah bukti bahwa keberanian, ketekunan, dan keyakinan bisa membawa siapapun melampaui batas. Kita akan menyaksikan bagaimana kesuksesan yang mulai datang menguji hati Arga. Apakah ia akan tetap rendah hati atau justru hanyut dalam kesombongan? Saat penghasilan Arga mulai stabil, kehidupan sehari-harinya pun berubah. Ia bisa membantu biaya pengobatan ayahnya, memperbaiki rumah sederhana mereka, bahkan membeli peralatan kerja yang lebih baik. Di lingkungannya, banyak orang mulai memandangnya dengan kagum. Ada yang memberi semangat, tapi tak sedikit pula yang mulai iri. "Wah, sekarang udah sukses ya, jangan lupa sama kita." Begitu kata beberapa teman lamanya dengan nada bercanda, tapi bercampur sindiran. Arga hanya tersenyum, namun jauh di dalam hati, ia sadar kesuksesan ternyata membawa jarak. Sahabat pendengar, tidak hanya itu, ujian lain datang dari dalam dirinya sendiri. Kesibukan kerja membuat Arga sering lupa waktu. Ia begadang setiap malam, terlalu bersemangat mengejar proyek hingga tubuhnya mulai kelelahan. Ayahnya pernah berkata lirih, "Nak, jangan sampai kamu lupa istirahat. Ingat, kesehatan lebih penting dari uang." Kata-kata itu menusuk hati Arga. Ia tahu ayahnya benar, tapi di sisi lain, rasa takut kehilangan kesempatan membuatnya sulit berhenti. Ia seperti berlari tanpa henti, khawatir kalau berhenti sebentar saja, mimpinya akan terenggut. Hingga suatu hari, ia jatuh sakit, tubuhnya demam tinggi, tak mampu bangun dari ranjang. Semua pekerjaan terbengkalai, beberapa klien marah, bahkan ada yang membatalkan kerjasama. Saat itulah Arga sadar betapa rapuh dirinya jika hanya mengandalkan tenaga tanpa menjaga keseimbangan. Sahabat pendengar, ujian di tengah kesuksesan seringkali datang bukan dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Rasa takut kehilangan, rasa ingin selalu lebih, bisa membuat kita lupa pada hal-hal yang jauh lebih penting, keluarga, kesehatan, dan ketenangan hati. Arga belajar dari kejatuhan kecil ini. Ia mulai mengatur jadwal, membatasi pekerjaan, dan meluangkan waktu untuk ayahnya. Karena ia tahu apa artinya kesuksesan jika tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan orang yang dicintai. Dan kita akan melihat bagaimana Arga mencoba bangkit kembali dengan cara yang lebih dewasa. Ia akan menemukan arti keseimbangan dan bagaimana menjaga api semangat tanpa membakar dirinya sendiri. Arga mulai merubah pola hidup. Ia membuat jadwal kerja yang lebih teratur, pagi hingga sore untuk pekerjaan, malam untuk keluarga dan istirahat. Ia juga mulai rutin berolahraga ringan, sekadar jogging di sekitar rumah atau bersepeda bersama tetangga. Perlahan tubuhnya kembali bugar, pikirannya pun lebih jernih. Yang menarik, sahabat pendengar, perubahan ini juga mempengaruhi cara Arga bekerja. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar proyek sebanyak mungkin, melainkan memilih pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Hasilnya, kualitas karyanya meningkat dan klien semakin puas. Ternyata dengan ritme yang seimbang, rezeki justru datang lebih deras.
Di sisi lain, hubungan Arga dengan sang ayah menjadi lebih dekat. Mereka sering menghabiskan malam bersama, sekadar berbincang sambil minum teh hangat. Ayahnya yang dulu sering diam karena sakit dan lelah, kini terlihat lebih bahagia melihat putranya tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. "Nak, ibu pasti bangga sama kamu," ucap sang ayah suatu malam. Kalimat sederhana itu membuat mata Arga berkaca-kaca. Namun, perjalanan Arga tidak berhenti sampai di sana. Ia mulai merasa bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ada panggilan dalam hati untuk berbagi. Ia ingat masa-masa sulitnya dulu ketika ia harus belajar dari buku bekas dan bekerja serabutan. Dari sanalah tumbuh keinginan untuk membantu anak-anak lain yang bernasib sama. Arga mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli buku dan membagikannya ke anak-anak di sekitar rumahnya. Ia juga mengajari mereka dasar-dasar komputer di waktu senggang. Meski sederhana, senyum anak-anak itu membuat hatinya penuh. Inilah arti sukses yang sebenarnya, batinnya dalam hati. Sahabat pendengar, menemukan keseimbangan bukan berarti berhenti bermimpi. Justru dengan hidup yang seimbang, mimpi bisa lebih kokoh berdiri. Arga kini tidak hanya berlari mengejar mimpinya sendiri, tapi juga memberi arti bagi orang lain. Nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang Arga bermuara. Apa yang akan menjadi puncak dari kisah perjuangannya? Nantikan bersama saya, karena setiap luka punya cerita. Inilah akhir perjalanan Arga, dari seorang anak sederhana yang penuh luka hingga menjadi sosok yang menemukan cahaya dalam hidupnya. Malam ini, mari kita lihat bagaimana luka itu akhirnya berubah menjadi kekuatan, bahkan menjadi berkah bagi banyak orang. Beberapa tahun berlalu sejak Arga memulai langkah pertamanya dengan laptop bekas. Kini, ia bukan hanya seorang pekerja lepas. Arga berhasil membangun sebuah usaha kecil di bidang kreatif digital. Ia merekrut pemuda-pemuda dari kampungnya, memberi mereka kesempatan yang dulu tak pernah ia miliki. "Kalau aku bisa belajar dari nol, kalian juga bisa," begitu katanya setiap kali menyemangati mereka. Ayahnya yang dulu sakit keras kini sudah tiada. Namun sebelum pergi, sang ayah sempat menyaksikan anaknya berdiri tegak dengan segala kerja keras dan pengorbanan. Pesan terakhir ayahnya sederhana, "Jangan pernah berhenti berbagi, nak." Dan pesan itulah yang Arga pegang erat hingga hari ini. Sahabat pendengar, hidup Arga memang tidak mudah. Ia pernah terpuruk, pernah kehilangan arah, bahkan hampir menyerah. Tapi dari setiap luka, ia belajar tentang arti kekuatan, kesabaran, dan pengharapan. Luka yang dulu membuatnya menangis, kini menjadi alasan ia tersenyum. Yang paling indah, Arga menyadari bahwa sukses bukan sekedar angka di rekening atau pujian dari orang. Sukses adalah ketika luka kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Saat ia melihat anak-anak yang diajari komputer kini mulai percaya diri, saat rekan-rekannya bisa membantu keluarga mereka dari pekerjaan yang ia buka, Arga tahu luka masa lalunya tidak pernah sia-sia. Sahabat pendengar, itulah perjalanan Arga. Dari luka, ia belajar arti kekuatan. Dari kehilangan, ia menemukan harapan. Dan dari perjalanan panjang penuh air mata, ia akhirnya menemukan cahaya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu ramah, tapi setiap luka bisa menjadi guru, setiap jatuh bisa menjadi alasan untuk bangkit, dan yang paling penting, kita tidak pernah sendirian, selalu ada harapan, selalu ada jalan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini bersama saya di DT Story. Ingatlah sahabat, setiap luka punya cerita, dan setiap cerita menyimpan harapan. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di DT Story.